Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja, dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencananya. Amin, 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 amin. Dan mudah-mudahan di weekend ini kalian juga sedang bersama orang yang tepat guys. Seperti biasa ya, sapaan kala weekend. Karena weekend adalah waktu yang tepat atau waktu yang paling tepat untuk dihabiskan bersama orang yang tepat. Ya, kalau sudah bersama orang yang tepat disyukuri guys, dinikmati. Dan kalau masih belum bersama orang yang tepat segera di-cut guys. Cari orang yang tepat ya. Mau sampai kapan menunggu guys, ya nggak sih? Waktu nggak akan berhenti untuk kamu. Waktu akan terus berlalu. Life must go on. Jangan sia-siakan waktumu bersama orang yang tidak tepat guys. Mumpung ada kesempatan. Ya, ijat banget sih lu Ray. Oke, welcome back to Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah readingan urgent message for the next 7 days untuk all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Oke. Aku akan bacakan satu persatu ya guys, berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di Be Delightful, dimulai dari Earth sign dan kemudian diakhiri dengan Water sign, mengenai pesan penting, cerita penting, urgent mendesak yang perlu kamu ketahui dalam 7 hari ke depan. Oke. Aku bicara dengan banyak orang sekaligus, jadi nggak semua orang akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan guys. Jangan dimasukin ke hati banget gitu ya. Kalau misalnya nggak cocok, cocok nggak cocok itu biasa guys. Sama kamu dengan pacarmu saat ini cocok nggak cocok kan juga ya nggak sih? Oke. Kemudian ini bisa tentang apa saja ya. Bisa tentang karir, bisa tentang keuangan, bisa tentang romance, bisa tentang persahabatan kamu atau hubungan kamu dengan keluarga, dengan teman-temanmu, rekan sekerjamu, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi aku hanya akan ambil 2 kartu tarot ya, top of the deck dan bottom of the deck seperti biasa. Top of the deck itu adalah energi kamu saat ini, posisimu saat ini ketika menonton readingan ini. Dan kemudian bottom of the deck adalah peluang yang akan terjadi dalam 7 hari ke depan. Oke. Selain itu aku akan ambil 1 kartu oracle guys, sebagai nasihat, clue atau petunjuk untuk menjalani 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Amin deh. Oke. Ini dia deck oracle yang akan kita pakai guys untuk minggu ini. Aku akan shuffle 3 kali dan langsung bagi 3 ya. Lalu biarkan dianya mengalir secara natural, secara alami berdasarkan urutan. Okay, I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Terima kasih. This is the advices guys. Aduh, nasihat mulu Ray. Ya apa boleh buat guys. Untuk apa kita tahu keadaan kalau kita tidak tahu petunjuk, ya nggak sih? Pembelaan mulu. Oke, jadi 12 kartu paling atas adalah 12 kartu yang paling kuat energinya untuk 12 zodiac sign sesuai dengan urutan yang biasa aku pakai guys. Dan tentunya akan ada video extended. Video extended ini akan membahas lebih detail tentang urgent message yang sebentar lagi akan aku sampaikan ke kalian. Masing-masing elemen kita akan ambil 1 zodiak saja guys, secara langsung, umum, jujur, adil, bebas, dan rahasia. Astaga, lengkap banget. Oke, katanya ambil semua yang paling atas guys. Mari kita bikin dia agak sedikit yang paling atas ini. Halo Capricorn. Yes, this is the devil. Untuk elemen tanah ada Capricorn ya guys. Mari kita teruskan untuk elemen api. Ada Aries, Leo, dan Sagittarius di sini. Siapakah kira-kira yang akan mendapatkan cerita sambungan? Oh, Leo. Oh, 3 weeks in a row Leo. Kenapa kamu Leo? Emang kenapa Ray? Nggak apa-apa sih. Oke, kemudian elemen yang berikutnya adalah elemen udara ya guys. Ada Libra, Gemini, dan Aquarius di sini. Oke, paling atas. Oke, the star, Aquarian. Dan satu lagi ada elemen air ya, water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces di sini guys. Mari kita lihat. Oh, Pisces. I don't think so. Tapi itu kartu yang terbuka, itulah yang harus aku tunjukkan ke kalian ya. Capricorn, Leo, Aquarius, dan Pisces. Nanti kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan sebentar lagi, dan kemudian kamu tertarik untuk melihat penjelasan lebih detail dan tentu saja akan lebih banyak nasihat nantinya ya guys, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif guys. Kita akan ketemu di sana. Oke. Ready? Kita akan segera mulai saja guys. Apa yang kurang?
Enggak ada ya, udah semua. Oke. Yang pertama adalah dari Earth Sign yang awal selalu ada The Hierophant ya. Ini kartunya para Taurus. Halo Taurus, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, the Archangels, the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. For Taurian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Pesan penting untuk Taurus selama 7 hari ke depan. Oke, ini dia Taurus. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Three of Wands dan yang di bawah ada the Seven of Wands. Lambat Taurus, itu yang aku rasakan di sini guys. Menurut kamu 1 minggu ke depan adalah minggu yang lambat, membosankan? Iya, because this is the Three of Wands ya guys. Dua-duanya minor arcana. Ada penundaan. Kamu menunggu sesuatu yang kamu tunggu tidak datang-datang. Kamu mengharapkan sesuatu yang kamu harapkan tidak muncul juga guys. Kamu lagi waiting for a good news, tapi good news tidak datang-datang juga. Oke. Perlu kalian ketahui guys, tunda dengan batal itu hal yang berbeda ya. Tunda itu adalah waktu yang diundur, tapi yang menjadi intinya itu masih tetap ada gitu ya. Sedangkan kalau batal itu ya sudah hilang gitu ya guys. Jadi misalnya tentang bonus nih, kalau di kantor, kalau kamu relate dalam hal ini mengenai pekerjaan, bonusnya katanya 1 minggu ke depan kita dapat bonus gitu, bonus cair, ye gitu. Padahal udah dari sejak puasa kemarin dibilang mau bonus, tapi bonus nggak cair-cair juga misalnya. 1 minggu ke depan masih tertunda dulu guys. Tapi kamu tenang aja ya, walaupun katanya tertunda, kamu nggak dapat bonusnya di 1 minggu ke depan, tapi bonus itu masih tetap ada. Artinya uang itu nggak hilang, hanya waktunya saja yang diundur ya. Penundaan ini akan membuat kamu semakin hari semakin khawatir Taurus. Ya, karena yang kamu tunggu-tunggu ini tidak kunjung datang, kamu semakin hari akan semakin insecure. Apa benar? Apakah betul masih ada harapan begitu? Apakah betul masih akan ada kabar baik? Apakah betul yang aku tunggu masih akan terrealisasi? Misalnya kamu lagi masukin lamaran gitu guys ke sebuah perusahaan idaman ya. Gajinya guys 300 juta 1 bulan. Amin deh ya, aku aminin. Dan kemudian ini memang agak sulit masuk ke kantor ini gitu ya. Rekrutmennya aja ada 17 lapis, 17 kali 17 kali tes begitu. Dan kemudian ini udah final, kamu nunggu hasil di 1 minggu ke depan terus nggak datang hasilnya gitu loh. Kok bisa ya gitu, kamu udah mulai ketakutan. Nah, ketakutan itulah the Seven of Wands di sini, insecurity. Oke. Be careful ya, keep your energy stay clean katanya Taurus. Oke, karena yang kalian tunggu itu masih ada di situ. Hanya waktunya yang diundur. Jangan terlalu takut guys ya. Karena takut itu tidak akan mengubah apapun di dalam hidupmu katanya Taurus. Oh, letting go. I surrender joyously to the ebbing and flowing of life. Ya, aku memang udah bongkar kata kuncinya ya Taurus, bahwa itu tidak hilang, masih ada di situ, waktunya yang diundur diberikan ke kamu. Meanwhile guys, sambil menunggu the Three of Wands ini diangkat dari hidupmu, artinya penundaan itu berakhir, lalu yang kamu tunggu-tunggu datang begitu. Enjoy the life katanya ya, letting go. Ini terjadi, kamu ketakutan itu terjadi karena kamu nggak pasrah guys, katanya kamu harus pasrah, kamu harus belajar pasrah ya. Kenapa kejadian seperti ini harus terjadi padaku Riz? Karena pelajaran kamu adalah pasrah. Kalau kamu nggak pasrah, kamu tidak akan bisa enjoy the process guys. Yakinlah guys, waktu yang tepat adalah waktunya dari Tuhan, the universe, the divine time katanya. Mau seberapa hebat pun perencanaan kita Taurus mengenai waktu, tetaplah yang punya kebijaksanaan tentang waktu adalah si empunya waktu sendiri, kayak begitu ya. Jadi 1 minggu ke depan kamu banyak-banyak berserah ya, pasrah dengan hasilnya. Enjoy the life. Dan kamu gak usah mikir yang lain-lain katanya Taurus. Jadi kamu gak usah pikir plan B, plan C, plan D, gak usah. Karena yang mau dikasih ke kamu ini lagi ditunda aja waktunya ya. Kenapa harus ada penundaan Ray? Kenapa gak bisa sekarang aja sesuai dengan waktu yang aku inginkan? Karena universe itu akan selalu bekerja di balik layar guys, behind the scene katanya ya. Untuk membuat kamu bisa mendapatkan yang kamu tunggu ini, harus ada dulu yang terjadi di balik layar yang berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarmu mungkin guys. Dan dibutuhkan kesabaran selama 1 minggu ini Taurus. Oke, orang sabar pantatnya besar Taurus. Oke. Kita akan segera teruskan guys untuk elemen tanah yang kedua. This is the Hermit, kartunya para Virgo. Halo Virgo, apa kabar guys? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days.
Oke, ini dia Virgo yang perlu kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Oh, di atas ada The Emperor, yang di bawah ada The Dead. Wow, major arcana guys, dua-duanya. 1 minggu ke depan divine intervention sangat kuat di dalam hidupmu Virgo. Kamu itu akan diarahkan seperti boneka guys, tapi yang arahkan kamu bukan jalangkung, bukan kayak boneka jalangkung gitu. Tapi yang arahkan kamu adalah universe. Sampai tangan terangkat, tangan kiri terangkat, perjalananmu semuanya diatur aku lihat di sini karena dua-duanya major arcana ya guys. Yang jelas pertama, di awal minggu ini kamu akan mendapatkan power guys, kekuatan, kepercayaan diri, keyakinan tentang dirimu sendiri. Kalau di awalnya mungkin kamu kayak ragu-ragu, nih aku gimana sih, mau gimana sih hidupku ini ke depannya, bla 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 bla, low self esteem di beberapa waktu sebelumnya. Di awal minggu ini kamu akan mendapatkan suntikan power dari universe yang membuat kamu jadi kuat guys, at least untuk dirimu dulu deh ya. Kamu jadi akan yakin dengan masa depanmu. Cus, tiba-tiba terlihat cerah semua. Tiba-tiba kamu punya gambaran tentang masalahmu, oke? Tiba-tiba kamu kayak mendapatkan wangsit ya guys. Wangsit apa pangsit? Pangsit itu yang ada kulit. Kayak mendapatkan gambaran tentang masalahmu, cara menghadapi masalah-masalahmu, solusi untuk permasalahanmu begitu. Dan kemudian kekuatan itu akan menggerakkan kamu untuk mengubah cerita hidupmu ini guys. Dalam 1 minggu ke depan perubahan besar akan terjadi. Teret, this is the death kartunya para Scorpio. Mungkin kamu dealing dengan Aries atau Scorpio, whatever. Itu nggak penting guys di urgent message ini. Tapi kartu Aries ini, kartu Emperor ini adalah kartu Aries, dan kemudian the death ini adalah kartunya Scorpio ya. Yang jelas power yang diberikan ke kamu itu nanti akan membuat kamu bertindak untuk berubah, dan perubahanmu itu adalah atas arahan dari universe ya. Bisa jadi kamu mungkin akan membuat keputusan besar dalam hidupmu Virgo, don't worry about that ya. Ini waktu yang tepat mengambil keputusan. Karena memang divine intervention sangat kuat ya guys. Dari awal aku bilang ke kamu, kamu itu akan mendapatkan banyak petunjuk-petunjuk dari Tuhan tentang langkah-langkahmu selanjutnya. Dan ini guys, 1 minggu ke depan ini penting sekali untuk jangka panjang ya, karena nih yang gede-gede yang mau terjadi ke kamu Virgo ya. Congratulations guys, this is a good card ya. Ini kartu yang bagus, gak usah takut. Perubahan apapun itu yang drastis, yang besar, tapi itu arahnya menuju kebaikan, dan kamu akan powerful dalam menjalani prosesnya. Oke? Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Virgo. Oke, ada flying free. I unfurl my wings and fly. Kamu mau terbang Virgo, mau kemana guys? Ikut dong. Aku mengepakkan sayapku dan kemudian terbang katanya guys. Wow. No wonder, karena ada transformation di sini dan kemudian ada power. Kamu akan punya mesin jet yang ngalahin Airbus A380 ya guys, yang paling baru ya. Yang kecepatannya itu 1200 atau 1300 km per jam. Kamu akan kalahkan itu guys, karena ini adalah power dari universe dengan datangnya kartu Emperor di sini. Dan kekuatan itu akan bisa mendongkrak kamu naik, dan setelah naik terbang melesat katanya. Virgo melesat, aku ditinggal deh. Sampai sana nanti kasih kabar ya Virgo ya. Jangan lupa kirim oleh-oleh. Oke. Jangan takut dengan perubahan Virgo ya, itu menuju kebaikan kamu ya. Don't worry about the change, yes. Oke guys, kita akan segera lanjutkan untuk our sign yang ketiga. This is the Devil, kartunya para Capricorn. Halo Capi. Capricorn dapat video extended ya. Oke, mari kita lihat. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, Capi, ini dia pesan untuk kamu guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Amin. Yang di atas ada the Ten of Wands, no wonder. Yang di bawah ada the Strength, yes. Ada beban yang semakin hari semakin memberat Capricorn. Aku rasa ini cukup lama guys, dari antara Februari atau Maret yang lalu ini terasa bebannya. Pikiran ya, the Ten of Wands itu pikiran. Kamu mungkin terlalu banyak pikir sana pikir sini Capricorn. Oke, dan kamu tidak suka berpikir sebenarnya guys, kalau itu tidak real ya. Jadi kayak overthinking atau masa depan atau masa lalu, kamu gak suka memikirkan yang begitu-begitu. Tapi kalau disuruh memikirkan tentang rencana atau misalnya tentang menghitung uang atau apapun atau menghitung aset, itu mungkin kamu suka ya. Tapi yang jelas kalau pikiran yang intangible, istilahnya tidak terukur guys, kamu gak suka ya. Dan semakin hari akan semakin berat. Aku lihat minggu ini adalah puncaknya guys, karena berikutnya the strength diberikan ke kamu
Capricorn ya. Ini adalah kartu kekuatan kayak suntikan power yang diberikan oleh universe untuk Capricorn kolektif supaya beban ini tidak menghancurkanmu. Beban pikiranmu ini tidak membuatmu meledak, guys. Kalau seandainya the stress ini tidak ada, kemungkinan kalian akan masuk mental hospital, rumah sakit jiwa dengan beban berat yang kalian pikirkan saat ini, yang kalian tanggung di pundak kalian ya. Dan kemudian universe kasihan gitu lihat kamu Capricorn, jangan sampai deh Caprinya masuk mental hospital. Iwis, kita kasih dia the stress, dan ketika the stress datang, masalah tidak selesai, Capi, masalah tidak selesai, tapi kamu akan kuat menghadapinya ya. The Ten of Wands ini adalah end of a situation, guys, karena semua angka 10 itu adalah angka akhir di minor arcana ya. Jadi the stress ini adalah pamungkasnya gitu, kayak yang tokennya yang dikasih untuk kamu. Nah, ini tahan dikit lagi nih, dikit lagi. Setelah 10 akan kembali ke S new beginning gitu ya. Tahan. Sementara ketika disuruh nahan Capricornnya, aku meledak. nggak sanggup lagi gitu. Dan kemudian ketika the strength datang diberikan ke kamu di akhir minggu ini, kamu jadi bisa menanggung yang tadi berat banget itu, menunggu balik ke S, balik ke 1 dari 10, balik ke 1. Dan ketika sudah kembali ke 1, beban pikiranmu itu akan hilang. Ya, itulah bantuan yang diberikan oleh universe tepat pada waktunya untukmu Capricorn. Kamu harus banyak-banyak bersyukur, guys. I stand in the light of truth, dwelling in the truth, katanya Capricorn ya. I don't know, guys. Kadang-kadang kebenaran itu menyakitkan, katanya, membuat kita sakit begitu. Dan kemudian kamu dalam 1 minggu ke depan akan menemukan kebenaran. Kebenaran itulah yang akan jadi puncaknya nanti beban pikiranmu ini. Jadi dari galau-galau nggak penting gitu, tiba-tiba kebenaran datang. Kebenaran itu membuat kamu semakin gitu, pengen meledak. The stress datang, cucut, bantu si Capinya jangan sampai meledak begitu. Dan end of a cycle ya, berakhirnya sebuah masa-masa berat gitu di dalam hidupmu di bulan Mei ini. Oke. Berakhirlah sudah untuk Capricorn. Karena Capricorn dapat video extended, jadi aku bikin di sini ya, guys. Oke, berakhirnya Capricorn berarti berakhir untuk Earth sign. Kita akan segera lanjut ke fire sign, dimulai dari The Emperor. This is Aries card, guys. Halo Aries. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aries, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini pesan penting untuk kamu Aries selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membantu ya, guys. Amin. Oh, di atas ada the Ace of Cups, di bawah ada the Chariot. Yang terlihat di sini kamu nggak mau ikut campur deh kalau bukan urusan kamu ya. Di beberapa waktu sebelumnya mungkin kamu itu kayak merasa terpanggil untuk bisa berempati dengan keadaan orang-orang di sekitarmu itu ya, guys. Secara garis umum aku lihat di sini. Kemudian ketika the Ace of Cups datang, I take my power back. Ya, aku ambil semua perhatianku dari kalian, aku pusatkan ke diriku sendiri. Dan kemudian itu membuat kamu jadi lebih powerful, guys ya. Setelah kamu menyadari ternyata selama ini yang bikin aku lemah adalah kamu. Kamu orang yang selalu aku beri perhatian, kamu yang bikin aku lemah. Kamu akan menyadari itu ketika Ace of Cups muncul. Artinya powermu itu, energimu itu semua kamu tarik ke dirimu sendiri. Loh, kok aku jadi makin kuat ya? Berarti selama ini yang bikin ribet hidupku, yang bikin kacau hidupku itu adalah orang-orang atau orang yang aku perhatikan, yang aku berikan energi. Buktinya setelah aku tarik energiku dari mereka, aku nggak perhatikan mereka lagi, aku nggak peduli lagi pada mereka, aku jadi merasa jauh lebih segar ya, fisik lebih enak, pikiran jauh lebih tajam, lebih jernih, guys, dan terasa lebih powerful. Kamu bisa tidur nyenyak malam hari, besok paginya bangun dengan segar begitu. Dan kemudian ada pergerakan, guys ya, because this is the Chariot, artinya kamu akan memutuskan tidak mau di situ lagi, kayak begitu Aries ya. Gini, apa ya contohnya? Udah gini aja deh. Ketika kamu tarik powermu kembali, ya, kamu ngerasakan ada perubahan setelah kamu tidak mau repot-repot mengurusi urusan orang lain yang tidak mau menghargai kamu, misalnya begitu. Lebih enak nih di sini kalau Ace of Cups gitu. Dan kemudian Ace of Cups itu kamu bawa pergi. Jadi kamu tidak perlu ngelihat lagi yang di depanmu tadi. Kamu nggak perlu menghadapi mereka lagi ya. Perginya ini bisa jadi mungkin kamu blokir ya, bisa jadi kamu mungkin unfriend mereka dari sosial media, tidak memfollow mereka lagi dari sosial media, Aries. Dan itu akan kamu lakukan dengan penuh keyakinan, kuat begitu, nggak seperti yang dulu-dulu lemah, Aries. Oke. Oke. Kita akan segera lihat nasihat dari universe untuk kamu 1 minggu ke depan. Accepting what
is. I accept and embrace my inner majesty. Menerima apapun itu. It is what it is. Pernah dengar istilah gitu, Aries? Yang terjadi ya terjadilah. Menerima kenyataan, menerima yang sebenarnya, ya. Mungkin kamu nanti akan kayak gimana ya, merasa bersalah sedikit, Aries. Orang-orang di Ace of Cups biasanya awal-awalnya tuh akan merasa bersalah. Apakah aku terlalu egois? Apakah aku hanya terlalu memikirkan diriku sendiri? Apakah aku tidak berempati ke orang lain? Kamu akan punya perasaan seperti itu, aku rasa, di antara Minggu, Senin, atau Selasa ini. Tapi when you accept it is what it is, ya memang begitulah keadaannya. I save my energy, I feel better. Berarti sebaiknya aku memang tidak memberikan apapun lagi kepadamu atau kepada mereka, ya. Once kamu bisa memahami ini, itulah akan mempercepat kamu keluar dari hal-hal tidak enak, Aries, yang aku rasa sudah cukup lama kamu jalani, guys. Oke. You feel better, Aries, dengan munculnya The Ace of Cups ditambah The Chariot, ya. Ini seperti keputusan yang kamu buat sendiri, dan kemudian universe bilang thank you, Aries. Akhirnya kamu cerdas juga. Akhirnya kamu lulus juga dari pelajaran ini. Wes Ndo, naik sini, naik tak Chariot, masuk ke Chariot, ntar tak bawa pergi dari sini, kayak begitu, ya. Oke. Kita segera lanjutkan untuk Fire sign yang kedua. This is the Strength, kartunya para Leo. Halo Leo, apa kabar Leo? Leo dapat video extended ya, guys. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Leo, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu, Leo, selama 7 hari ke depan. Oh, the Tower, baby. Dan kemudian the Page of Wands. Awal minggu ini akan berat aku lihat untuk kamu, Leo, karena ada The Tower, ya, guys. Ketika The Tower datang, yang pasti kita nggak ketawa-ketawa, guys. Ketika The Tower datang itu biasanya nangis gitu ya, sedih, galau, overthinking, atau memang mengalami kerugian materi gitu. Misalnya ada uang yang hilang, ketipu, atau misalnya di PHK, begitulah The Tower-nya. Tapi perlu aku ingatkan sekali lagi dan berkali-kali ke kalian, The Tower itu tujuannya baik, itu mengembalikan kita ke jalan di mana kita seharusnya berada. Ketika The Tower datang, maka Leo kolektif yang resonate dengan readingan ini sedang berada di jalur yang salah, ya. Dan awal minggu ini kamu akan dikembalikan ke jalur yang tepat, kamu akan dibetulkan, dibetulkan, Leo, dan akan ada harapan baru untuk kamu. Oke, karena di akhir minggu kamu akan merasa, wow, setelah apa yang terjadi di awal minggu kemarin, sekarang aku bisa melihat titik terang dari permasalahan yang aku hadapi, misalnya. Atau sekarang aku jadi jauh lebih optimis dengan kehidupanku ke depannya. Sekarang aku jadi jauh lebih berpengharapan mengenai keadaanku ke depannya, kayak begitu, ya. The Page of Wands adalah kartu optimisme, Leo, dan masalah yang terjadi di awal minggu ini akan membuat kamu tersadar, matamu terbuka, dan itu membuat kamu jadi punya keyakinan baru atau sudut pandang baru, perspektif baru dalam melihat hidup. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu, Leo. Ada cherishing self, I accept and love myself. Mungkin The Tower ini berkaitan dengan low self esteem, guys, minim self confidence. Kamu akan kayak mengutuki dirimu, mohon maaf, ya. Kamu kayak akan menyesali dirimu, menyesali tindakanmu, kayak menganggap dirimu tidak berguna, menganggap dirimu selalu saja bermasalah. Nah, itu, ya. Tapi ingat, The Tower ini datang untuk mengembalikan kamu ke jalur yang tepat, ya. Jadi di minggu ini dipastikan, Leo yang resonate dengan readingan ini, kamu akan segera kembali ke jalur yang tepat dan mulai melihat pengharapan baru lagi mengenai kehidupan yang lebih baik ke depannya, ya. Silakan kamu terima dirimu apa adanya, Leo, ya. Jangan pernah merendahkan dirimu, guys. Jangan pernah menganggap dirimu adalah kegagalan. No, ya, no. You are deserve to be happy, oke? Kamu pun adalah manusia yang berharga, oke? Kalau bukan kita yang menghargai diri kita, siapa lagi sih, Leo? Kamu memang mau ngarepin siapa yang menghargai diri kamu selain dirimu sendiri? Jadi kalau kamu aja udah merendahkan dirimu, terlihat di sini, ya, karena I accept and love myself, berarti sebelumnya kamu tidak bisa menerima keadaanmu saat ini, menyesali keberadaanmu di dunia ini, begitu. Emang siapa lagi yang bisa terima kamu? Oke. Oke, guys, kita akan segera lanjutkan untuk fire sign yang ketiga. This is the Temperance, kartunya para Sagittarius. Halo. I
I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Sagittarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Sagittarius selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Kamu akan berhenti membujuk-bujuk orang, kayak mencoba untuk membuat orang senang, menjilat guys. Sorry, itu yang itu yang terdengar, itu yang harus aku sampaikan. Jadi dari beberapa waktu yang lalu kamu kayak menjilat-jilat orang gitu, kayak berusaha untuk membuat orang memperhatikanmu, kayak berusaha untuk menjaga orang supaya tetap stay beside you, membuat orang selalu merasa nyaman berada di dekatmu begitu. Ya, hingga awal minggu ini akan seperti itu. Dan kemudian di akhir minggu kamu akan berhenti melakukan itu guys. Yes, this is the Knight of Pentacles yang datang bersama dengan the Ace of Cups. Ngapain sih gue berbuat seperti itu? Kamu kayak dapat epiphany gitu guys, kayak tersadar. Ngapain? Kenapa aku harus memohon seseorang untuk stay di sampingku? Kalau dia nyaman di sampingku, ya dia akan tetap ada di sampingku. Buat apa aku repot-repot memperjuangkan dia ada di sampingku? Kalau mau pergi, pergilah. Nah, kayak begitu ya. Jadi kalau misalnya ini tentang project, misalnya kalau kamu berbisnis Sagittarius, kamu mungkin kontak-kontak bagian procurement, kontak-kontak bagian pengadaan, kontak-kontak manajer, siapapun itu klienmu, supaya kamu misalnya diluruskan atau dimudahkan untuk mendapatkan sebuah project tertentu begitu. Dan kamu akan tersadar di pertengahan minggu hingga menjelang akhir minggu ini dengan mengatakan ke dirimu sendiri, what for? Untuk apa? Ngapain? Emang ada jaminan kalau seandainya aku kontak-kontak dia atau apa-apa, maksudnya kayak menjilat tadi yang aku bilang. Emang ada jaminan ini akan berhasil, project ini berhasil. Let's say misalnya aku dapatkan, tapi setelah itu kalau mereka malah ngelunjak, gimana nih ya, kayak begitu ya. Jadi kayak Sagittariusnya ini tersadar telah melakukan sebuah kesalahan yang berkaitan dengan berusaha menahan sesuatu, dan ujung-ujungnya di akhir minggu Sagittarius akan bilang, bodo amat terserah. Yang pasti aku mau yakinkan atau jamin bahwa aku tidak mengalami kerugian dalam mengerjakan apapun 1 minggu ke depan. Yes. Kartu nasihat dari universe untuk kamu, awakening ancient wisdom, deep inner knowing is emerging within me. Inner knowing katanya guys, karena sebenarnya aslinya kamu orangnya begitu Sagittarius. Kamu bukan menjilat, kamu gak suka bujuk-bujuk orang, ya gak sih? Kamu gak suka manggil-manggil orang supaya datang ke kamu, ya gak sih? That's your inner wisdom. Itulah dirimu yang sebenarnya. Entah kenapa kamu jadi begitu guys, dari beberapa waktu sebelumnya hingga awal minggu ini. Dan nanti kamu akan kayak tersadar kembali ke dirimu sendiri. Isn't that beautiful, Segi? Bagus dong guys, artinya kalian sadar ya guys. This is not me gitu ya. Memang ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan karakter kita, tidak sesuai dengan let's say apa ya, prinsip kita ya, mau nggak mau kita nggak akan pernah bisa enjoy guys. Kalian menjilat ini nggak nikmat lah, melakukan jilat-menjilat ini atau membujuk-bujuk ini, kalian kayak setengah hati makan hati ya nggak? Mending apa adanya aja ya nggak sih, rezeki nggak kemana. Oke, itu dia untuk Sagittarian guys. Kita lanjutkan untuk air sign. Yang pertama ada Justice. This is Libra card. Halo Libra, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Kenapa kacau? Kenapa kacau? Please bless this reading for Libra, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Sekali lagi ya guys, urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia informasi yang perlu kamu ketahui untuk 7 hari ke depan Libra. Mudah-mudahan bermanfaat ya guys, amin. Oke, the 7 of Wands, bawahnya the 6 of Cups. Kamu menolak sesuatu dan kemudian akhir minggu ini kamu terima. Kamu kayak menjaga image-mu Libra di awal minggu ini, di akhir minggu kamu nggak peduli dengan image-mu. And I think that's the right decision guys ya. Emang untuk apa sih image itu Libra? Kamu mau makan image guys. Kayak kamu itu kayak lagi full of pride, harga dirimu tinggi banget di awal minggu ini Libra, dan kemudian di akhir minggu kamu akan memutuskan untuk persetan dengan harga diri.
Dan ketika kamu bilang persetan dengan harga diri, kemudian kamu mendapatkan hal yang menyenangkan, kayak begitu aku lihat di sini ya guys. Oke, ini bisa jadi tentang pemblokiran yang sebentar lagi akan berakhir Libra. Kamu memblokir seseorang saat ini hingga saat ini begitu. Nanti menjelang akhir minggu kamu akan membuka blokirnya ya. Kamu menghalangi seseorang untuk mengakses dirimu, kayak ngajak kamu bicara, kamu diam-diam aja, atau nelpon kamu reject terus, atau mau menemui kamu datang ke rumah, kamu malah sembunyi begitu ya. Pinjol misalnya. Nggak, aku bercanda. Tapi yang jelas di akhir minggu menjelang-jelang Jumat Sabtu Minggu aku lihat di sini kamu akan eh, memutuskan untuk membuka lebar-lebar gerbang atau bariket yang telah kamu buat itu kamu hancurkan sendiri, kamu yang hancurkan ya. Proteksimu itu akan kamu lepas dan kemudian hal menyenangkan akan terjadi di akhir minggu ini untukmu begitu deh guys ya. Aku rasa banyak Libra yang akan balikan ke mantan atau berbicara kembali dengan mantannya begitu, atau menjalin hubungan lagi dengan orang lama, berbicara lagi dengan orang-orang lama yang sudah pernah hilang dari hidupmu yang karena kamu menghindar dari mereka misalnya. Kamu akan kembali berinteraksi dengan mereka ya, orang dari masa lalumu. Oke. Kartu nasihat untuk Libra, looking deeper, deep within me is a majestic radiance. Looking deeper katanya, pertemuan ini atau persatuan kembali atau mendekatnya orang lama ke dalam hidupmu ini ada tujuan dalam-dalamnya katanya Libra, dan kamu harus melihat itu ya. Kalau kamu pasang proteksi kamu nggak bisa lihat dalamnya Libra, ya nggak sih? Kalau kamu nggak mau terima telepon dia, atau kamu nggak mau balas chat dia, atau kamu blokir WA seseorang, kamu nggak akan pernah tahu niat dia apa ke kamu. Dan 1 minggu ke depan kamu disuruh cari tahu niat dia yang sebenarnya, karena banyak Libra atau Libra kolektif di 1 minggu ke depan akan menemukan niat baik seseorang katanya, atau menemukan kesempatan yang besar, kesempatan yang baik ya. Karena The Six of Cups ini sebenarnya kartu menyenangkan ya guys. Peristiwa lama terulang kembali, orang lama datang lagi ya begitu. Ketika kamu mengetahui niatnya atau agenda yang tersembunyi, kayak akan ada new hope, harapan baru ke depannya untuk kamu Libra dan pihak lama ini, orang lama ini ya. Dan yang pasti kamu tidak akan bisa melihat agenda itu atau niat itu kalau kamu memblokir, karena itu saran pemblokiran itu sangat tidak disarankan 1 minggu ke depan. Jadi kalau misalnya lagi diblokir silahkan dibuka blokirnya, kan ada yang mau menyampaikan sesuatu yang baik untuk kamu Libra. Oke. Libra nggak dapat ya, nggak. Padahal enak banget nih guys kalau bicara tentang Six of Cups ya nggak sih? That's it, kita akan segera teruskan untuk air sign yang kedua. This is Gemini, kartu The Lovers ya. Halo Gemini, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Gemini, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kamu Gemini selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Three of Wands dan yang di bawah ada the Eight of Swords. Ada yang lambat juga terjadi dalam hidupmu saat ini Gemini, dan 1 minggu ke depan kamu akan kayak, ada kok lama banget sih begitu ya, yang kamu tunggu tidak datang, atau yang kamu nantikan tidak kunjung muncul guys. Oke, dan itu akan membuat kamu merasa stuck. Yes, Death of Swords adalah kartu stuck ya guys. Merasa terpenjara, hayalan merasa terpenjara, halusinasi terpenjara, merasa tidak bisa bergerak kemana-mana gara-gara yang kamu tunggu ini tidak kunjung muncul. Interesting Gemini. Emang apa sih yang kamu tunggu? Mungkin kamu menunggu kabar dari seseorang, seseorangnya nggak ngasih kabar juga ya. Mungkin kamu nunggu seseorang membayar utang ke kamu Gemini, nggak dibayar-bayar juga. Tapi nggak sih, kalau kamu lagi nunggu bayar utang nggak mungkin kamu sampai masuk the Eight of Swords ya nggak sih. Ya utangnya nggak dibayar ya apa boleh buat, paling gitu ya. Eight of Swords ini kan kayak nggak bisa bergerak kemana-mana, nggak mampu melakukan apapun, merasa nggak tahu harus ngapain lagi karena yang ditunggu-tunggu ini tidak kunjung muncul. For your information Gemini, you can do whatever you want guys, you don't need to wait. Kamu gak perlu menunggu siapapun di dunia ini, lakukan apapun yang mau kamu lakukan ya. Tidak ada orang yang bisa menyuruh kamu menunggu kecuali kamu izinkan dirimu menunggu. Oke. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Cultivating prosperity, the abundance of the universe is pouring into my life. Yes.
abundance of the universe itu artinya kelimpahan dari Tuhan itu tercurah padaku, pouring in my life itu tercurah padaku ya guys. Oke. Bisa jadi mungkin kamu kayak merasa mengharapkan sesuatu gitu ya, kayak kalau seandainya aku menang project ini, keuntungan lumayan nih ratusan juta, aku bisa mulai apa ya, kayak menikmati hidup kayak gitu ya guys. Nah, dan kemudian kamu hanya menunggu dari satu sisi, sementara yang kamu tunggu dari sisi tersebut mengalami penundaan. Kenapa kamu menunggu itu sampai kamu buang-buang waktu, Gemini? Silakan open guys ya, berpikiran terbuka, membuka tangan. Jangan sampai biarkan ada sesuatu yang membuat kamu tidak bisa bergerak, Gemini, karena kelimpahan yang datang dari universe itu ada di mana-mana untukmu, tergantung bagaimana cara kamu melihatnya. Kesempatan ada di mana-mana untukmu, Gemini, tergantung kamu mau lihat atau tidak. The Eight of Swords, mungkin keadaannya matamu tertutup dan badanmu terikat, tapi sebenarnya penutup mata ini adalah kain halus dan pengikat badanmu ini adalah kain halus, dan pedang-pedang yang ada di sekelilingmu ini tidak memenjarakanmu sama sekali, Gemini. Jadi kalau ini muncul berarti keputusanmu yang tidak mau bergerak, stuck di situ, dan seolah-olah kamu merasa ini salah orang lain. Enggak, kamu yang membuat dirimu terjebak atau tidak bisa bergerak kemana-mana ya. Karena katanya sebenarnya berkat universe itu selalu tercurah kepadamu, Gemini, ke kita semua guys ya. Hanya saja kamu bisa lihat nggak, kamu mau lihat nggak, atau kamu mau ambil nggak berkat yang berlimpah tersebut, atau kamu lebih memilih untuk terikat di Eight of Swords ini. You choose, Gemini, oke? Kita akan segera teruskan guys untuk air sign. Yang terakhir ada Aquarian. This is the star, kartunya para Aquarius. Halo Aquarius, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Aquarian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Aquarius selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Oke, yang di atas ada the Ace of Cups dan yang di bawah ada the Two of Swords. Hey, this is interesting. Mari kita lihat dulu kartu nasihat dari universe untuk kamu. Mending bridge, I heal reefs, I am a mender. Yes, mending bridge ini artinya menyatukan jembatan begitu ya guys. Karena kamu seperti di persimpangan jalan di akhir Oke, thank you. Di akhir minggu ini kamu akan merasa dirimu seperti di persimpangan jalan, dan di awal minggu ini kamu merasa yakin dengan yang kamu lakukan. Oke. Emotionally kamu itu kayak memutuskan yang paling penting adalah diriku, I am gitu ya. Aku nggak peduli yang lain, yang penting diriku dulu deh beres. Mentalku sehat, karirku bagus, keuanganku bagus, hubungan aku dengan teman-temanku misalnya gitu ya, dengan your social life gitu, Aquarius, bagus begitu. Itu aja sih yang paling penting bagi aku. Aku nggak mau mikirin yang lain-lain. Begitulah guys awal minggu ini nanti yang terasa untuk Aquarius kolektif. Kemudian di akhir minggu kalian kayak akan merasa bertanggung jawab untuk seseorang, bertanggung jawab untuk perasaan seseorang, bertanggung jawab untuk situasi tertentu, dan kalian tidak bisa main tinggalkan begitu saja. Jadi awalnya tuh kayak mau selfish, ternyata Aquariusnya nggak bisa selfish. Di akhir minggu, kamu merasa nggak tega mungkin melihat seseorang, ya kamu mungkin merasa harus ikut campur dalam kehidupan seseorang. Di akhir minggu ini Aquarian, take how it resonate guys. Padahal di awal minggu ini kamu kayak yakin banget bahwa it's not my business anyway, ngapain juga gue ikut-ikut campur gitu, ribet gitu. Mungkin ada teman kamu curhat, aku lagi kurang duit nih begitu ya, lagi ada masalah keuangan nih mungkin gitu di awal minggu. Dan kemudian menurutmu, ngapain juga gue ngurusin keuangan. Kamu mikir begitu, yang aku aman-aman aja deh, itu yang penting, daripada nanti minjem-minjem duit, minjemin duitku ke kamu nanti malah susah bayarnya. Belum lagi nanti aku harus
kerepotan nagihnya kayak begitu di awal minggu. Di akhir minggu kamu nanti berpikir-pikir, lu waduh kasihan banget ya, dia kan cuma minjam sekitar 1 juta 2 juta, aku kan punya, dan ini masalah hidup mati dia, sementara 1 atau 2 juta itu nganggur di tabungan gua, lagian dia teman gua, lagian dia tuh banyak banget bantu gua, lagian makin banyak yang kamu pikirin di akhir minggu ini. Oke, katanya guys, mending the bridge itu adalah kamu jadi pembantu atau penolong, pemersatu, penyatu kayak begitu, kayak membukakan jalan bagi seseorang Aquarius, dan itu akan membuat hidupmu jauh lebih berarti. Setelah 1 minggu ini berhasil terlalui dan kamu keluar dari persimpangan jalan ini dengan cara menjembatani atau membantu membuka jalan bagi orang lain, itu akan membuat hidupmu lebih berarti. Oke. Jangan sungkan atau jangan ragu dalam membantu ya Aquarius, karena aku lihat kamu memang diberikan power atau kekuatan untuk membantu gitu deh guys 1 minggu ke depan. Yes, walaupun sebenarnya itu bukan urusanmu, tapi oke, use your heart Aquarius, karena kamu gak bisa heartless guys. Oke, itu dia untuk air sign ya. Kita akan segera lanjut water sign. Yang pertama ada The Chariot. This is Cancerian energy. Halo Cancer, apa kabar? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Cancerian, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Ini dia pesan penting untuk kalian Cancer selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin. Oke, Ten of Cups. Oke, The Hangman. The Ten of Cups ini adalah wish fulfilled ya, harapan yang menjadi kenyataan, kebahagiaan yang luar biasa, tapi bukan satu orang, bermacam-macam orang ada di dalamnya menikmatinya. Jadi ketika The Ten of Cups datang untuk keluarga, di sinilah suami, istri, anak-anaknya, atau kita mau ambil skup yang lebih besar lagi, suami, istri, anak-anak, kemudian kakek nenek anaknya, mertua, ipar, disitulah ada kebahagiaan, kayak ada kesatuan hati begitu guys. Dan kemudian itu harus menghadapi masalah begitu guys. Oh my god, I don't like if my reading doesn't include clarification. Kayak ada masalah yang mau muncul di akhir minggu ini, tapi manusia akan menganggapnya sebagai masalah, tapi karena ini adalah major arcana guys, artinya universe yang kasih. Once kita punya prinsip bahwa Tuhan itu tidak akan pernah berbuat yang buruk ke kita, The Hangman di sini tujuannya adalah baik untuk The Ten of Cups yang ada di sini ya. Jadi kayak ada kegembiraan yang terlalu berlebihan, pencapaian hidup yang terlalu perfect, terlalu indah kayak begitu, dan kemudian akan ada semacam kulik-kulik gitu ya, cek-cek gitu, kendala-kendala yang muncul di akhir minggu ini untuk kalian Cancerian. Kayak ada orang ketawa lepas, tiba-tiba ketawanya berhenti. Pernah guys ngeliat yang begitu? Hahaha, tiba-tiba ketawanya berhenti. Kayak di-cut begitu. Awal minggu ini kalian mungkin akan merasa udah lengkap semuanya Cancerian, gak ada yang kurang, semuanya indah begitu ya, pas banget deh hidup ini, luar biasa nyamannya begitu. Dan kemudian di akhir minggu kok jadi gini? Kayak begitu guys ya. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Cancerian. I fully embrace bliss in my life, savoring pleasure. Oke, thank you very much. Jadi katanya apapun nanti situasi yang mau terjadi di akhir minggu ini Cancerian, embracing the bliss in your life. Jadi dalam keadaan ketawa, dalam keadaan nangis, dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kamu harus bisa belajar tentang embracing the bliss ini. Harus bisa terima yang baik, harus bisa terima yang buruk. Ketika kamu suka dengan kebaikan dunia ini, maka kamu pun harus bisa terima keburukan dunia ini. Kayak begitu guys yang mau diajarkan ke kalian Cancer di 1 minggu ke depan ya. Apakah ini fatal Ray yang mau terjadi ini? Aku rasa enggak bakal fatal gitu, tapi dari yang rasanya perfect jadi gitu, jadi kayak hambar gitu guys ya. Dan banyak Cancerian yang akan mulai kayak mengutukin lah, kayak nyesel lah, kayak jadi marah lah, kebahagiaan itu tiba-tiba hilang lah gitu. No ya, don't do that ya, apalagi jika ini berkaitan dengan keluarga Cancer. Disinilah justru kerjasama kalian dibutuhkan guys untuk menghadapi The Hangman yang datang mengkat The Ten of Cups ini ya, dengan memastikan
bahwa kamu paham segala major arcana datang untuk kebaikan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Yes, embrace the bliss. Kamu harus nikmati bahwa setiap hari adalah berkat dalam dunia ini guys, baik itu dalam keadaan senang atau dalam keadaan susah katanya ya. Oke. Kita lanjutkan untuk water sign yang berikutnya. This is the death, kartunya para Scorpio. Apa kabar Scorpio? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Scorpio, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Urgent message for the next 7 days. Thank you. Oke, ini dia pesan penting untuk kamu Scorpio selama 7 hari ke depan ya guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Yang di atas ada the Three of Cups, nice. Dan yang di bawah ada the Nine of Pentacles, nice. Aku rasa 1 minggu ke depan adalah minggu yang menyenangkan untuk kamu Scorpio jika kamu izinkan dirimu untuk senang. Karena the Three of Cups dan the Nine of Pentacles adalah minor arcana guys ya. Semua minor arcana itu keputusannya ada di manusia. Lalu ayo manusia silakan tentukan apakah kamu akan the Three of Cups dan dilanjut dengan the Nine of Pentacles, atau kamu lebih memilih the Five of Cups ditambah the Three of Swords. Kan kayak begitu ya guys kalau minor arcana. Keputusannya ada di manusia ya. Jadi the Three of Cups ini akan ada hal yang mau dirayakan, akan ada kegembiraan bersama-sama. Teman-teman kamu mungkin akan ngajak kamu nongkrong, ngajak kamu nonton, ngajak kamu makan guys, ketawa-ketawa, ketiwi-ketiwi gitu. Dan kemudian tergantung ke kamu Scorpio, kamu mau terima ajakan mereka atau tidak. Kalau kamu terima ajakan mereka, kamu akan mendapatkan the Nine of Pentacles. Oh my god, my life is so good. Yes. Tapi kalau kamu lebih memilih untuk enggak deh, aku tolak deh tawaran untuk the Three of Cups ini. Semua yang kalian rayakan itu tidak bisa aku rayakan saat ini karena aku lagi galau guys. Misalnya kamu bilang gitu Scorpio, ya mau nggak mau kamu akan masuk dalam kegelapan tadi ya guys. Artinya kamu melewatkan kesempatan the Three of Cups yang diberikan ke kamu. This is your life Scorpio. Ini tergantung dari bagaimana cara kamu bertindak dalam hidupmu ya. Tapi yang jelas ada kebahagiaan yang ditawarkan untukmu guys di 1 minggu ke depan. Silakan diambil kalau kamu mau bahagia, atau kalau kamu lebih memilih untuk down, hancur, kacau balau 1 minggu ke depan, it's your call, terserah padamu Scorpio. Yang jelas ada peluang untuk bisa menikmati hidup atau melihat dari sisi yang indah mengenai kehidupanmu di 1 minggu ke depan. Yes. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu Scorpio. Breaking barriers, I am expanding beyond limitation into joy and freedom. Kayak ada alasan dari kamu Scorpio mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk gembira, bahwa kamu tidak pantas untuk mendapatkan the Three of Cups. Kamu gak cocok sebenarnya saat ini nonton, lagi gak bisa nonton loh kamu saat ini Scorpio gitu, dari bagian dirimu gitu. Ada yang bilang begitu, kok masih bisa-bisanya sih Scorpio kamu ke mall ketawa-ketawa sama teman-temanmu, masalah hidupmu banyak. Nah, kayak ada yang bilang begitu nanti sama kamu di pertengahan minggu ini. Nah silakan Scorpio, kamu mau biarkan siapa yang menang? Mau biarkan yang mengajak kamu untuk happy dan melihat hidup dari sudut yang berwarna, atau mau biarkan sisi gelapmu tadi yang mengajak kamu untuk hancur atau jatuh tersungkur lebih dalam? You choose katanya ya. Karena hidup ini is all about option Scorpio ya. Apapun itu guys, setiap hari kita memilih dalam hidup ini, dan kemudian efek yang terjadi dalam tanggung jawab kita. Kalau kita memilih untuk melihat sisi berwarna dari sebuah kehidupan, artinya kita happy begitu Scorpio. Oke, you deserve to be happy. Tapi kalau kamu memilih sisi gelapnya, penderitaannya, kesakitannya, ketakutannya, 1 minggu ini Scorpio, jelek, kamu nggak bisa melihat indahnya dunia ini. Oke. Kita akan segera teruskan untuk water sign yang terakhir. This is the moon, kartunya para Pisces. Halo Pisces, apa cerita saudara lama? I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit. Ya kacau. Please bless this reading for Pisces. Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Yes, 3 kali lagi ya guys, karena tadi jatuh. Urgent message for the next 7 days. Okay. Ini dia pesan penting untuk kamu Pisces selama 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin.
Yang di atas ada the Eight of Wands, yang di bawah ada the Four of Swords. Oke, ada pesan yang masuk Pisces di 1 minggu ke depan. Kamu akan menerima chat WA. Dan aku rasa ini bukan merupakan kejutan untukmu. Beda ya guys, pesan berupa kejutan itu kamu nggak pernah bayangkan bahwa kamu akan menerima pesan tersebut. Misalnya dapat SMS dari BCA bilang kamu menang undian mobil BMW gitu. Itu kan kamu nggak pernah bayangkan. Tapi yang datang ini, pesan yang datang ini, pesan yang sudah kamu tahu ada peluang akan datang dan kemudian itu melelahkan sekali ya. Itu akan membuat kamu kayak aduh malesnya, kenapa sih aku harus menerima pesan ini. Take how it resonate guys. Tapi yang jelas a message is coming to your way, Pisces, dan isinya itu akan membuat kamu lelah guys. Itu akan menguras energimu. Itu akan membuat kamu kayak pengen kabur. Itu akan membuat kamu pengen cepat-cepat delete pesan tersebut atau memblokir nomor pengirim pesan tersebut. Mari kita lihat nasihat dari universe untuk kamu. Planting seed of grace are being planted in the fertile soil of my soul. Oke. No wonder guys kamu merasa lelah, karena yang datang ini seperti hama. Aku lihat ya, chat yang datang ke kamu ini akan seperti hama. Di satu sisi kamu adalah planting seed ya, kamu adalah benih yang sedang ditanam, ada yang sedang berkembang dalam dirimu. Dan aku rasa ini berkaitan dengan proses healing. Ketika kamu sudah mulai healing gitu, udah mulai tenang dalam hidupmu, tiba-tiba ada pesan yang bikin kacau gitu ya, bikin masalah lagi, bikin pikiranmu pusing kembali. Hama yang mau datang ini aku lihat Pisces. Pesan yang datang ini mungkin tidak sekasar seperti yang aku gambarkan sekarang, mungkin tidak bukan berupa ancaman, mungkin you know what I mean gitu, tapi beracun merugikan ya. Oke, kalau enggak, kamu nggak mungkin dapat the Four of Swords. Kalau seandainya pesan ini menyenangkanmu, ini harusnya kartu-kartu senang guys. Kayak kartu The Sun, kartu Ten of Pentacles, Ten of Cups, yes, Ace of Cups, whatever. Apapun itu yang berkaitan dengan kegembiraan begitu, atau The Star gitu. Tapi ini enggak. Pesan itu meracunimu. Pesan itu seperti hama. Dan katanya fokuslah pada tanaman yang sedang kamu rawat ya, yang udah kamu benih yang sudah kamu tanam dan kemudian yang sudah mulai tumbuh. Jangan biarkan hama ini mengganggu, katanya Pisces. Oke, kamu juga dapat video extended Pisces. Nanti kita akan bahas ini lebih detail dan lebih banyak nasihat lagi untuk kamu tentunya ya. Dengan berakhirnya Pisces, maka berakhirlah sudah urgent message for the next 7 days untuk kali ini guys. Halo Capricorn, halo Leo, halo Aquarius, iya kan guys? Ya. Dan kemudian halo Pisces. Kalau kamu merasa resonate dengan apa yang aku sampaikan barusan dan tertarik untuk melihat informasi lebih detail tentang urgent message kali ini guys, dan tentunya akan lebih banyak nasihat lagi ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Itu aja yang aku punya untuk all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars di readingan urgent message kali ini guys. Sampai bertemu di readingan urgent message berikutnya. Thank you very much. Dadah.